Ya, penganut Tao Taixu menjelaskan, reruntuhan Qianliu diubah menjadi gua tempat penganut Tao Qianliu tinggal dalam pengasingan setelah dia gagal untuk bergabung. Penganut Tao Qianliu ini juga merupakan orang yang sangat berbakat saat itu, dan dia mengikuti teladan dari penyatuan hebat. Saya telah berlatih ribuan cara ilmu pedang, dan kekuatan saya sama baiknya dengan milik saya. Sayangnya saya tidak berhasil bergabung dengan pedang, dan akhirnya mati. Berbicara tentang ini, Guru Tao Taixu berkata dengan sedikit penyesalan dalam nadanya, sebelum kematiannya, Guru Tao Qianliu mengatur formasi besar yang disebut Qianliu Gui. Itu sangat kuat sehingga begitu pecah, itu akan cukup untuk menghancurkannya, musnahkan seluruh reruntuhannya hancur. Terlebih lagi, dia pasti meninggalkan banyak metode pertahanan setelah kematiannya, yang mungkin sangat menakutkan. Hati Lu Yun tenggelam, mendengar nada suara Guru Tao Taixu, reruntuhan Qianliu ini sepertinya berada dalam bahaya besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Senior, jika sangat berbahaya, mengapa kita masih pergi ke sana?" Senyuman misterius muncul di bibir Guru Taixu Dao, tentu saja saya akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya. Meskipun Guru Qianliu Dao gagal menggabungkan Tao, harta yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya pasti tak ternilai harganya. Alasan perjalanan saya inilah harta karun ini. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata kepada Lu Yun, tentu saja, jika kamu tidak ingin mengambil risiko, kamu juga dapat memilih untuk memasuki duniaku yang kacau atau senjata ajaib guamu dan menunggu di luar reruntuhan. Atau, kamu juga bisa tinggal di luar, aku tidak akan memaksamu. Senior, Lu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, junior mendapat kehormatan untuk memasuki reruntuhan Qianliu. Guru Tao Taixu mengangkat alisnya karena terkejut, oh, mari kita dengarkan. Lu Yun menjelaskan, junior ini sebelumnya bertanggung jawab untuk berpatroli di dunia kekacauan Qianliu. Secara kebetulan, dia memasuki pinggiran reruntuhan Qianliu untuk menjelajah. Sangat memalukan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena keberuntungan pada saat itu, saya mungkin terjerumus ke dalamnya. Namun, justru panen ekspedisi ini yang memungkinkan junior ini dengan cepat memasuki ranah Taoisme. Dia berhenti, dan jejak keinginan muncul di matanya, senior, perjalanan ini adalah pergi ke reruntuhan Qianliu, dan saya dengan berani meminta agar saya bisa pergi bersama dan menjelajahinya lagi. Sekarang kekuatan saya telah meningkat pesat dibandingkan dengan sebelumnya, meski masih ada beberapa kendala di area dalam, berbahaya, tapi Anda tetap bisa mencoba membuat perbedaan. Master Taixu mengelus janggutnya dan tersenyum, dengan kekaguman di matanya, ya, kamu memiliki keberanian. Kaum muda harus memiliki jiwa petualang ini. Oke, saya akan membawamu bersamaku. Lalu ia berkata dengan serius, reruntuhan Qianliu ini secara kasar dibagi menjadi area pinggiran, dalam, dan inti. Tujuan perjalananku kali ini adalah langsung menuju area inti. Aku akan mencari tempat yang relatif aman untuk kau jelajahi sendiri, tapi ingat, jangan lakukan itu dengan santai. Bergeraklah, batasan formasi yang ditinggalkan oleh Qianliu Dao Master masih sangat berbahaya bagimu. Junior mengerti dan harus mengikuti dengan ketat ajaran senior. Lu Yun menjawab dengan cepat. Guru Tao Taixu berhenti berbicara omong kosong dan langsung mengaktifkan pesawat luar angkasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam waktu setengah jam, Lu Yun dibawa dari dekat kuil teratai darah ke dunia kekacauan Qianliu. Lu Yun diam-diam terkejut. Jika dia terbang sendiri, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk tiba. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat master ini memang tak terduga. Karena sebagian besar penjaga di dunia kekacauan Qianliu telah dipindahkan oleh Tuan Liu Lixing, dan Lu Yun adalah seorang inspektur, mereka berdua tidak mengalami kesulitan untuk memasukinya. Pesawat luar angkasa segera tiba di luar reruntuhan Qianliu. Penganut Tao Taixu melihat ke bawah ke reruntuhan yang diselimuti kabut di bawah dan berkata dengan penuh emosi, penganut Tao Qianliu ini juga merupakan tokoh top saat itu, tetapi pada akhirnya dia gagal menggabungkan Tao. Tubuhnya meninggal dan Tao lenyap, hanya menyisakan kekayaan ini yang akan didambakan oleh generasi mendatang. Dia mengubah nada bicaranya dan berkata dengan percaya diri, saya tidak akan mengikuti jalan lamanya. Saya yakin akan sukses. Setelah memasuki reruntuhan Qianliu, di bawah kepemimpinan Master Taixu, Lu Yun hampir tidak menemui bahaya. Pesawat luar angkasa Guru Tao Taixu terbang di udara, tetapi dalam jarak puluhan ribu mil di sekitarnya, tidak ada nafas kehidupan. Lu Yun melihat pemandangan aneh di bawah, dan beberapa bagian ingatan yang tersebar mulai muncul. Dia ingat bahwa terakhir kali dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan, dia tersedot ke dalam celah jurang yang sangat besar oleh aliran udara yang tidak dapat dijelaskan. Dia lolos dari kematian, tetapi secara tak terduga memperoleh banyak manfaat. Sekarang melihat celah tak berdasar di bawah, Lu Yun merasakan dorongan yang tak dapat dijelaskan untuk menjelajahinya lagi. Tetapi karena mengira Guru Tao Taixu memiliki tujuan lain dalam perjalanannya, dan hubungan antara keduanya tidak terlalu dekat, dia menekan dorongan ini. Meskipun cara, 1000 aliran kembali ke satu, Qianliu Dao Master ini memiliki nama yang bagus, ini sangat berbeda dari cara saya berlatih dan memiliki sedikit nilai referensi. Suara Guru Taixu terdengar dengan sedikit penyesalan, pada level saya, jika saya bisa belajar dari pengalaman orang kuat lainnya, itu akan sangat membantu latihan saya. Sayangnya, cara Guru Qianliu tidak berguna bagi saya. Lu Yun teringat sesuatu dan berkata, senior, terakhir kali saya berada di reruntuhan, saya melihat pagoda yang sangat indah setingkat prajurit kekaisaran abadi di halaman sebelah danau. Dari mata Guru Tao Taixu, 2 cahaya pedang tajam ditembakkan, menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap. Setelah beberapa saat, dia membuang muka dan menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukannya.
Tampaknya formasi Qian Liu Gui telah berubah tanpa henti, dan halaman serta pagoda telah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Dia menjelaskan, ada banyak tentara kekaisaran abadi serupa di reruntuhan Qian Liu ini. Mereka tersebar di mana-mana, dan posisi mereka terus berubah. Sulit untuk menemukannya seperti naik ke langit. Meskipun mungkin untuk menghancurkan formasi dengan paksa, untuk mencari, tapi kemungkinan besar akan menyebabkan seluruh reruntuhan runtuh, atau bahkan merugikan dirinya sendiri, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah Guru Tao Taixu selesai berbicara, dia terus mendorong pesawat luar angkasa itu ke depan. Mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, dia berhasil memasuki area inti reruntuhan Qian Liu tanpa merusak formasi. Saat pesawat luar angkasa melewati penghalang luar angkasa terakhir, Lu Yun merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Aliran udara tajam yang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang buas, dengan kejam merobek cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya. Meskipun dia sudah menjadi Dewa Tao tingkat tinggi, dia masih merasa takut. Jika Guru Tao Taixu tidak membuka perisai cahaya emas untuk melindunginya tepat waktu, dia akan hancur berkeping-keping oleh aliran udara ini dalam sekejap. Tempat ini adalah bekas kediaman Master Qian Liu Dao. Pembatasan formasi jauh lebih berbahaya daripada batas luar. Bagi penganut Tao biasa yang memasuki tempat ini secara tidak sengaja, mereka akan mati. Suara Guru Tao Taixu bergema di perisai cahaya, dengan sedikit nada serius, tetapi lebih dari itu santai dan bebas, tetapi untuk orang kuat setingkat kita, itu bukan apa-apa. Karena itu, Guru Tao Taixu melambaikan lengan jubahnya, dan perisai cahaya keemasan bersinar terang. Dia dengan mudah menerobos aliran udara yang deras dan membawa Lu Yun lebih dalam. Pemandangan di depannya berubah, dan ruang yang awalnya kacau tiba-tiba menjadi jelas. Sekelompok puncak gunung yang membentang jutaan mil muncul di depan mata Lu Yun. Puncak utama setinggi 10.000 kaki berdiri megah, seperti pilar raksasa di langit, dikelilingi oleh 16 puncak kerdil setinggi ribuan kaki, seperti bintang yang menjulang di atasnya, bulan. Roh peri masih ada, ribuan warna keberuntungan, dan pemandangannya sangat indah. Namun, Lu Yun dapat merasakan bahwa ada bahaya yang tak terkatakan yang tersembunyi di balik keindahan yang tampak seperti negeri dongeng ini. Mata Master Taixu Dao seperti obor, dan dua cahaya pedang tajam keluar dari matanya. Dia mengamati puncak di sekitarnya dan kemudian berkata, puncak utama di tengah adalah bekas gua Master Qian Liu Dao. Puncak pendek di sekitarnya adalah tempat di mana murid dan pelayannya tinggal. Pembatasan formasi di puncak pendek ini relatif lemah, tapi mungkin bukan tanpa bahaya. Mata Lu Yun tertuju pada salah satu dari 16 puncak pendek. Puncak gunung benar-benar gelap gulita, dengan istana kuno terlihat samar-samar di puncaknya. Energi pedang yang tajam dapat dirasakan dengan jelas meskipun ada banyak batasan. Senior, junior ingin menjelajahi puncak gunung itu. Lu Yun menunjuk ke puncak gunung yang memancarkan energi pedang dan berkata, junior adalah seorang kultivator pedang, mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu. Guru Tao Taixu mengikuti pandangan Lu Yun dan mengangguk sedikit, memang ada warisan pedang kuat yang tersisa di puncak gunung itu, tetapi itu juga disertai dengan bahaya besar. Sejauh yang saya tahu, 3 Dewa Tao telah jatuh di atasnya, bahkan tulang-tulangnya, saya belum tinggal. Dia berhenti dan melanjutkan, tetapi dengan kekuatan semangat Tao tingkat tinggi Anda, jika Anda dapat mengatasi bahayanya, manfaatnya akan bermanfaat untuk latihan Anda di masa depan. Terima kasih senior atas nasihatmu. Lu Yun merasa bahagia di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Guru Tao Taixu tidak akan mengambil target begitu saja. Karena dia berkata demikian, pasti ada peluang besar di puncak gunung itu. Setelah masuk, ingatlah untuk tidak meninggalkan gunung. Jika tidak, begitu kamu masuk ke dalam formasi, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu. Guru Tao Taixu memperingatkan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang membungkus Lu Yun dan mengirimnya ke sana. Di tengah gunung ada gunung yang dipenuhi pedang. Setelah melakukan semua ini, Taixu Dao Master bersinar, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju puncak utama 10.000 kaki. Lu Yun menyaksikan tanpa daya saat aliran udara tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya menghantam Guru Taixu Dao, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan sudut pakaiannya. Dia merasa sangat kagum pada tubuh fisik Guru Tao yang kuat. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk memasuki area inti reruntuhan Qian Liu kali ini. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berpikir, jika saya bisa mendapatkan manfaat dari tempat ini, kekuatan saya pasti akan meningkat menjadi tingkat berikutnya. Ia menyesuaikan kondisinya, meminum setetes Chaos Lotus Liquid, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin, lalu berjalan menuju puncak gunung. Puncak gunung ini tingginya sekitar 1000 kaki, di bawah lereng gunung ditanam berbagai macam ramuan dan tanaman spiritual yang sangat spiritual. Namun, tujuan Lu Yun bukanlah obat-obatan peri ini. Menurut Guru Tao Taixu, peluang terbesar seharusnya ada di puncak gunung. Dia terus mendaki, melewati lereng gunung yang diselimuti kabut, dan mencapai puncak gunung. Sebuah istana peri yang megah muncul di hadapannya. Pintu istana terbuka, sepertinya sedang menunggu kedatangannya. Lu Yun tidak merasakan bahaya apapun dan langsung melangkah ke istana abadi. Begitu dia memasuki istana abadi, Lu Yun menemukan bahwa telekinesisnya dibatasi dan dia tidak dapat menjelajahi situasi sekitarnya. Dia hanya bisa mencari istana peri kuno ini selangkah demi selangkah dan hati-hati. Istana abadi kosong, kecuali senjata dan perabotan yang sesekali rusak, tidak ada yang lain. Lu Yun berjalan melewati koridor panjang dan aula kosong, merasa sedikit kecewa. Mungkinkah tidak ada harta karun di istana abadi ini? Tepat ketika Lu Yun hendak menyerah, dia datang ke aula samping. Pintu aula samping terbuka sedikit, dan bau samar darah datang dari dalam.
Hati Lu Yun tergerak, dia membuka pintu dan masuk. Di aula samping, tubuh Dewa Tao sedang duduk bersila di tanah. Sudah lama berubah menjadi mumi. Dia mengenakan jubah Tao yang compang-camping dan memegang pedang patah di tangannya. Sekilas Lu Yun mengenali bahwa mayat ini adalah salah satu dari 3 Dewa Tao yang menurut penganut Tao Taiksu telah jatuh di sini. Di aula samping, udara dipenuhi dengan bau samar darah, bercampur dengan bau debu kuno, yang membuat orang merasa sedikit tertekan. Mata Lu Yun tertuju pada mumi yang duduk bersila di kasur. Orang tua itu mengenakan jubah Tao berwarna biru. Meski compang-camping, pola rumit yang disulam di atasnya terlihat samar-samar, dan itu jelas tidak luar biasa. Wajahnya damai, seolah-olah dia masih berlatih sebelum meninggal, tetapi tubuh yang telah lama kehilangan vitalitasnya dan semangat sejati yang telah hilang berbicara tentang kekejaman selama bertahun-tahun. Lu Yun mengamati lelaki tua itu dengan cermat dan menilai dari auranya yang tersisa bahwa lelaki tua berjubah hijau itu seharusnya juga menjadi Dewa Tao selama hidupnya, dan kekuatannya tidak lemah dan pernah memancarkan kekuatan dunia. Namun, dia bukanlah salah satu dari 3 murid yang disebutkan oleh Guru Qianliu, tetapi lebih seperti seorang pelayan. Sayang sekali Dewa Tao mati di sini seperti ini. Lu Yun menghela nafas dalam hati dan menatap telapak tangan lelaki tua itu yang layu. Ada pedang patah di telapak tangan, badan pedang ternoda karat, tapi samar-samar memancarkan niat pedang yang tajam. Senior, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya ingin mengambil sebagian dari hartamu. Aku akan mengubur tubuhmu dengan benar di masa depan untuk menunjukkan rasa hormat. Lu Yun membungkukkan tangannya ke tubuh lelaki tua itu bukan pernyataan munafik. Xiu Dao orang yang agak menakjubkan. Namun, saat Lu Yun hendak mengambil tindakan, perubahan tiba-tiba terjadi. Di sudut aula samping, sebatang pohon kuno yang tampak biasa tiba-tiba hidup kembali, cabang-cabangnya yang tebal melambai seperti ular piton raksasa, dan dengan suara angin menderu, pohon itu menghantam Lu Yun dengan keras. Lu Yun terkejut dan segera menghindar untuk menghindarinya. Terdengar ledakan keras, dahan menghantam tanah, kerikil beterbangan, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Yun diam-diam terkejut dan melihat ke arah pohon kuno itu lagi, hanya untuk melihat bahwa pohon itu perlahan berubah bentuk dan berubah menjadi manusia pohon yang tinggi dalam sekejap mata. Lu Yun segera menilai bahwa manusia pohon itu bukanlah kehidupan nyata, melainkan boneka. Namun meski begitu, aura yang dipancarkannya telah mencapai tingkat Dewa Tao tingkat tinggi, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih menakutkan. Jika itu adalah Dewa Tao junior biasa, pukulan barusan akan hancur berkeping-keping. Orang gila yang beraninya kamu tidak menghormati tuanku. Jika aku tidak menunjukkan sopan santun padamu sekarang, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Boneka pohon itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, suaranya penuh amarah dan peringatan. Baru kemudian Lu Yun menyadari bahwa boneka pohon ini dibuat oleh lelaki tua berjubah hijau dan telah menjaga tubuhnya. Senior, harap tenang, junior ini tidak bermaksud menyinggung perasaan. Lu Yun dengan cepat menjelaskan, junior hanya ingin. Diam, tuanku tidak akan mengizinkanmu berbicara sesuka hati. Boneka pohon itu menyela Lu Yun dengan kasar, jika kamu ingin mengambil barang-barang tuanku, kamu harus lulus ujianku terlebih dahulu. Lu Yun mengutuk dalam hatinya bahwa akan sangat merepotkan jika orang tua ini mati. Namun, dia kemudian memikirkannya. Boneka pohon ini sangat kuat. Jika dia bisa menundukkannya, itu akan sangat membantunya, yang bisa menutupi kelemahan pertahanannya sendiri. Senior, junior ini tidak memiliki niat buruk terhadapmu, aku hanya bersyukur. Lu Yun tersenyum dan berkata dengan nada tulus, sungguh mengagumkan bahwa kamu melindungi tuanmu dengan sepenuh hati. Junior percaya bahwa kamu juga mendambakan kebebasan dan tidak ingin selalu bebas. Apakah kamu terjebak di sini? Lu Yun mencoba menggunakan kebebasan untuk merayu boneka pohon. Bagaimanapun, untuk boneka dengan kekuatan tempur tingkat Tao yang tinggi, godaan kebebasan tidak boleh kecil. Namun, boneka manusia pohon tidak bergeming sama sekali dan berkata dengan nada dingin, aku diciptakan oleh Tuhanku, dan tugasku adalah melindungi Tuhanku. Mengapa aku membutuhkan kebebasan? Lu Yun kaget, bongkahan kayu ini benar-benar tidak memuaskan. Tapi, boneka manusia pohon mengubah topik pembicaraan, tuanku meninggalkan surat wasiat sebelum kematiannya. Jika seseorang ditakdirkan untuk memasuki tempat ini, mereka perlu diuji. Jika karakter dan kekuatannya dapat diterima, mereka dapat mewarisi barang-barang tuanku, saya juga bisa mengikuti Anda. Oh, aku ingin tahu ujiannya apa. Lu Yun sangat gembira, sepertinya masih ada peluang. Sederhana sekali, kamu hanya perlu melakukan 3 jurusku untuk lulus ujian. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia merasa lega. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia baru pertama kali memasuki alam Tao, kekuatan tempur sebenarnya sudah jauh melebihi level yang sama. Seharusnya tidak sulit untuk melakukan 3 jurus boneka pohon ini. Demi keadilan, kekuatan 3 gerakanku kira-kira setara dengan serangan Dewa Tao tingkat menengah. Boneka pohon itu menambahkan, jika kamu tidak dapat menangkapnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewarisi harta Tuhanku. Setelah mengatakan itu, boneka pohon itu mengambil tindakan. Tunggu sebentar, Lu Yun menggelengkan kepalanya, senior, kekuatan junior ini tidak sesederhana seorang Tao baru. Jika kamu hanya menggunakan kekuatan tingkat Tao menengah, kamu akan meremehkan juniornya, dan tampaknya Anda juga tidak kompeten. Lebih baik lakukan saja dengan seluruh kekuatan Anda. Sikap jujur Lu Yun membuat boneka pohon itu sedikit terkejut, dan kemudian sedikit kekaguman muncul di matanya. Oke, saya menghargai kemurahan hati Anda.
Kata boneka manusia pohon, bahkan jika Anda tidak dapat menangkap pukulan saya sepenuhnya nanti, saya akan mengenali Anda sebagai tuan saya dan mengikuti Anda berkeliling. Lu Yun diam-diam tertawa di dalam hatinya, bongkahan kayu ini cukup mudah untuk dibodohi. Namun, di permukaan, dia tetap tenang dan bersiap, namun di dalam hatinya dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi serangan penuh boneka pohon itu. Ayo, teriak Lu Yun, dan pedang Tianxing berdengung. Pedang itu dipenuhi cahaya, seperti naga yang tidak aktif, siap melahap siapapun kapan saja. Boneka Trimen tidak berbicara omong kosong, lengannya yang tebal terbungkus oleh angin kencang, bercampur dengan tekanan kehampaan yang menyesakan, dan menghantam Lu Yun. Pukulan ini begitu cepat hingga hampir terjadi dalam sekejap mata. Lu Yun bahkan bisa merasakan suara berderak di udara yang terjepit dan meledak. Sangat cepat, Lu Yun terkejut. Kekuatan boneka pohon ini pasti berada pada level dewa tertinggi Tao, bahkan sangat dekat dengan dewa tertinggi Tao. Tidak berani mengabaikan, Lu Yun segera mengerahkan kekuatan dunia. Di tubuh dewa, cahaya kemasan mengalir seperti Vajra Arhat. Pada saat yang sama, dia dengan panik menyuntikkan kekuatan suci di tubuhnya ke dalam pedang Tianxing dan mengayunkan pedang untuk menghadapi serangan itu. Dentang, suara benturan emas dan besi yang memekakkan telinga bergema di seluruh lembah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Pohon-pohon kuno di sekitarnya tumbang, dan bebatuan berterbangan kemana-mana. Lu Yun hanya merasakan kekuatan besar datang darinya, dan tubuhnya bergetar, tapi dia masih berdiri kokoh di tempatnya dan tidak mundur selangkah. Melihat ke bawah, ujung pedang Tianxing hanya meninggalkan bekas dangkal di lengan boneka manusia pohon. Pertahanan setingkat senjata surgawi terhebat. Lu Yun menghela nafas dalam hati, boneka pohon ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Boneka pohon itu sepertinya terkejut dengan penampilan Lu Yun. Ada sedikit keterkejutan di wajah kayunya. Nak, kamu baru saja menerobos Taoisme, dan kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu besar. Janji, Lu Yun menyeringai, ayo lagi. Secerca kemenangan melintas di mata boneka pohon itu, ia meraung dan menyerang dengan tinjunya lagi. Kali ini, lebih cepat dan lebih kuat, dan bahkan terlihat riak di udara. Lu Yun sudah bersiap dan mengayunkan pedangnya untuk melawan lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya ingin menguji batas kekuatan boneka pohon tersebut. Ledakan, terdengar suara keras lainnya, dan Lu Yun terkejut dan mundur selangkah, lengannya terasa sedikit mati rasa. Menarik, mata Lu Yun menjadi lebih tajam dengan semangat juang, apakah ini langkah terakhir? Boneka pohon itu tidak berbicara, namun auranya tiba-tiba melonjak. Saya melihat 6 lengan lagi muncul dari tubuhnya, total 8 lengan, seperti 8 ular piton yang menari liar, menyerang Lu Yun pada saat yang bersamaan. Bagus sekali, teriak Lu Yun. Kali ini, dia tidak lagi menahan diri dan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia, kekuatan tubuh dewa, dan kekuatan pedang terintegrasi sempurna dan menyatu pada pedang Tianxing. Pedang membunuh Dao. Saat Lu Yun berteriak dengan keras, cahaya pedang yang terang meletus dari pedang Tianxing, dan energi pedang yang sangat besar menebas boneka pohon itu seperti penciptaan dunia. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh lembah berguncang hebat. 8 lengan boneka pohon itu sebenarnya memblokir energi pedang Lu Yun, tetapi ia juga terguncang mundur 2 langkah. Anak yang baik, dalam waktu kurang dari sebulan, kamu benar-benar bisa memiliki kekuatan seperti itu. Boneka manusia pohon berkata dengan nada tidak percaya, kamu lulus ujian. Lu Yun merasa senang, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang benar. Boneka pohon itu perlahan berjalan ke arah Lu Yun, membuka mulutnya, dan mengeluarkan benih yang memancarkan cahaya hijau samar. Di permukaan benih, pola Dao mengalir, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Ini intiku, menyempurnakannya, kamu akan menjadi tuanku. Lu Yun tidak ragu-ragu dan segera mengerahkan kekuatan dunia untuk membungkus benih dan mulai memurnikannya. Hampir seketika, Lu Yun menjalin hubungan dengan boneka pohon, dan perasaan mengendalikan hidup dan mati muncul secara spontan. Temui tuannya, boneka pohon itu berlutut di tanah dengan hormat. Bangun, Lu Yun tersenyum tipis, siapa namamu? Namaku Amu, Lu Yun mengangguk, mulai sekarang, ikuti saja aku. Ya, Tuan, jawab Amu dengan hormat. Lu Yun memandang tubuh Tao Huaji dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun lelaki tua ini ingin bunuh diri untuk merebut harta karun itu, sampai batas tertentu, dia memberkati dirinya sendiri. Amu, kemarilah dan bantu. Lu Yun memerintahkan manusia pohon boneka. Setelah mendengar ini, Amu berjalan ke sisi Lu Yun dengan langkah berat, 8 lengan tebal tergantung ke bawah, seperti 8 tiang kayu di tanah. Pindahkan tubuh lelaki tua ini ke senjata ajaib guaku. Lu Yun menunjuk ke tubuh Dewa Tao Huaji dan menepuk tas Qian Kun di pinggangnya. Dengan senjata ajaib ini, aku secara khusus membuka kuburan negeri dongeng untuk menguburkan orang-orang yang baik padaku atau, dibuat kontribusi. Pria. Meski Amu hanyalah boneka, dia sepertinya mengerti maksud Lu Yun. Dengan 2 tangan, dia mengangkat tubuh Dewa Tao Huaji dengan gerakan lembut, seolah sedang menggendong bayi. Lu Yun mengorbankan senjata ajaib gua, yang merupakan pagoda indah seukuran telapak tangan. Itu membengkak tertiup angin dan berubah menjadi pagoda raksasa yang megah dalam sekejap mata. Pintu pagoda terbuka, dan aliran abadi energi melayang keluar darinya. Masuk, Lu Yun melangkah ke menara terlebih dahulu, diikuti oleh Amu. Seperti yang diharapkan, ada sebuah gua di menara, dikelilingi oleh energi abadi dan rumput spiritual di mana-mana, menciptakan pemandangan yang semarak.
Di negeri pegunungan dan sungai yang indah, Lu Yun menemukan harta karun geomantik, dan meminta Amu untuk menguburkan tubuh Dewa Tao Huaji di sana, dan secara pribadi mendirikan batu nisan dengan tulisan, makam Dewa Tao Huaji, terukir di atasnya. Tempat ini sangat kokoh, kecuali seseorang di tingkat Master Tao mengambil tindakan, mustahil untuk menerobos. Lu Yun menjelaskan kepada Amu, kamu bisa tinggal di sini dengan ketenangan pikiran, dan menyerap energi spiritual di sini. Itu akan baik bagimu, ada manfaatnya juga. Setelah penguburan, Lu Yun tidak sabar untuk mulai menghitung hasil jarahan. Dewa Tao Huaji layak menjadi Dewa Tao veteran, dengan kekayaan bersih yang kaya dan segunung segala jenis harta alam dan duniawi. Namun, seperti yang diharapkan Lu Yun, lelaki tua ini paling terobsesi dengan seni wayang golek. Selain sejumlah besar bahan boneka, satu-satunya yang bernilai nyata adalah dua senjata ajaib setingkat senjata Dewa Surga, seperangkat senjata ajaib formasi yang kuat. Dan senjata ajaib yang khusus digunakan untuk menjebak orang. Selain itu, ada cairan Chaos Yuan dalam jumlah besar, yang membuat Lu Yun sangat gembira. Sangat disayangkan, kecuali Amu, semua karya boneka Dewa Tao Huaji lainnya musnah dengan kematiannya. Cek, meskipun kedua senjata surgawi ini memiliki kualitas terbaik, sayang sekali semuanya bertipe formasi. Lu Yun bermain dengan disformasi di tangannya dan tidak bisa menahan sakit kepala. Meskipun keterampilan formasiku cukup bagus di dunia besar Taichang, di alam semesta yang kacau ini, itu hanyalah permainan anak-anak dan saya tidak mengerahkan kekuatan mereka sama sekali. Sepertinya saya harus bekerja keras. Mari kita pelajari formasinya. Lu Yun mengamati hasil panen lainnya. Ada banyak sekali jenis obat-obatan berharga yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh dewa. Melihat obat-obatan berharga ini, hati Lu Yun tergerak. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat Tao, jadi mengapa tidak meningkatkan kekuatan klon Tao terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Lu Yun segera mengambil keputusan. Dia sibuk menangani berbagai hal sebelumnya, dan keadaan klon Tao tidak sepenuhnya stabil. Sekarang dengan obat-obatan berharga ini, dia dapat menggunakannya untuk mengkonsolidasikan keadaannya dan meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ada Dewa Tao lainnya di puncak gunung ini, jadi meningkatkan kekuatan Anda adalah cara yang harus dilakukan. Tempat ini tidak terlalu aman. Lebih baik bersembunyi di time streaming chart dan berlatih sebentar. Lu Yun berpikir dalam hati. Selain untuk meningkatkan kekuatannya, ia juga memiliki tujuan lain, yaitu mengumpulkan kembali Chaos Lotus Liquid. Cairan Chaos Lotus yang dia konsumsi terakhir kali meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan. Dia tidak memiliki cukup Chaos Lotus Liquid di sekitarnya, dan dia selalu merasa tidak yakin. Selain itu, dia juga ingin mencoba melihat apakah Chaos Lotus Liquid mempunyai efek pada klon Dewa Tao, dan apakah itu juga dapat menyebabkan perubahan kualitatif pada klon Dewa Tao. Setelah Lu Yun memasuki time streaming chart, dia mulai berlatih dengan gila-gilaan. Kecepatan waktu dalam diagram streaming waktu jauh lebih cepat daripada kecepatan waktu di dunia luar. Lu Yun telah berlatih di dalamnya selama kurang dari 100 tahun, tetapi hanya beberapa hari telah berlalu di dunia luar. Setelah 100 tahun berlatih keras, kekuatan klon Tao Lu Yun telah meningkat pesat. Wilayahnya telah sepenuhnya stabil di tingkat menengah Tao, dan kekuatan tempurnya bahkan mendekati puncak Tao. Di saat yang sama, ia juga memastikan bahwa klon Dewa Tao memang dapat menyimpan Chaos Lotus Liquid. Meski kapasitas penyimpanannya 2 kali lipat dari tubuh aslinya, namun belum mencapai tingkat perubahan kualitatif pada Chaos Lotus Liquid untuk membuat klon Dewa Tao mengalami perubahan kualitatif. Jalan masih panjang. Setelah keluar dari time streaming picture, Lu Yun berbaring dan merasa segar dan penuh kekuatan. Amu, selain Huaji, apakah ada Dewa Tao lain di puncak gunung ini? Lu Yun bertanya pada Amu. Melapor kepada Master, selain Tao Huaji, ada juga Tao Wenhong. Amu menjawab dengan hormat, puncak ini sebenarnya hanyalah salah satu dari 17 puncak di luar istana Guru Qian Liu Dao. Guru Qian Liu Dao tinggal di puncak utama di tengah, dan 16 puncak lainnya dialokasikan untuk murid-muridnya yang tinggal di sana. Gunung tersebut diberi nama Tao Yuyin, Tao Huaji, dan Tao Wenhong, yang semuanya adalah pelayannya. Guru Qian Liu Dao ini ingin dimakamkan bersama murid-muridnya ketika dia meninggal. Benar-benar mesum, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, dengan sedikit nada jijik di nadanya. Amu menjelaskan dengan hormat, Guru Qian Liu menerima murid dengan santai. Ada yang menghargai bakatnya, ada yang menghargai karakternya, dan ada pula yang hanya berdasarkan kemauan. Setelah dia gagal bergabung dengan Tao, temperamennya berubah drastis dan dia bermuka masam dan eksentrik. Murid-murid yang dulu dia hargai sekarang tidak berguna di matanya dan tidak bisa dibina, jadi dia ingin menguburkan mereka bersamanya. Jadi, Yuyin Tao ini dan Tao Wenhong itu dipandang rendah olehnya. Lu Yun mengangkat alisnya. Tepat, namun, meskipun Guru Tao Qian Liu ingin mereka dikuburkan bersamanya, dia juga memberi mereka secercah harapan. Misalnya, Guru Tao Qian Liu memberinya lukisan kuno. Jika dia bisa memahaminya secara menyeluruh, sayang sekali dia gagal pada akhirnya. Amu berhenti sejenak dan menambahkan, 15 murid lainnya yang dikuburkan bersamanya juga menghadapi ujian serupa, tetapi kondisinya lebih ketat. Adapun murid-murid yang benar-benar dicintai oleh Guru Qian Liu, dia sudah lama melepaskan mereka untuk berdiri sendiri. Bagaimana aku bisa mati bersamanya jika aku kehilangan keluargaku? Lu Yun mengangguk sambil berpikir, jadi, Dewa Tao pengembara ini bukanlah sosok yang kuat di antara murid-murid Tao Qian Liu. Memang, Amu menegaskan, di antara banyak murid Tao Qian Liu, Tao Yuyin hanya dapat dianggap sebagai kelas menengah dan bawah, dengan potensi terbatas.
Terlebih lagi, senjata kekaisaran abadi sangat berharga, dan Tao Qianliu hanya memberikannya. Mereka tiga murid pertama yang paling dia cintai, tidak mungkin dia dikuburkan bersamanya seperti Dewa Tao. Lu Yun memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di puncak gunung ini. Tampaknya bahaya perjalanan ini mungkin terkait dengan Dewa Pengembara Tao dan lukisan kuno yang belum sepenuhnya ia pahami. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa nilai lukisan kuno ini mungkin luar biasa. Amu, dari mana asal mula lukisan kuno ini? Sebenarnya lukisan itu bisa digunakan oleh penganut Tao Qianliu sebagai ujian hidup dan mati bagi murid-muridnya. Lukisan kuno ini konon mengandung rahasia pencerahan. Jika kamu memahaminya secara menyeluruh, kamu diharapkan menjadi seorang guru Tao. Tuan Tao, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Guru Tao adalah makhluk yang lebih tinggi dari Dewa Tao. Dia mengendalikan dunia dan memiliki kekuatan tertinggi. Senjata kekaisaran yang abadi sudah menjadi harta yang didambakan oleh Dewa Tao, tetapi dibandingkan dengan guru Tao, tampaknya senjata itu tidak berarti. Jadi, nilai lukisan kuno ini masih lebih tinggi dari senjata kekaisaran abadi tingkat Tao biasa. Secara teori memang benar, tapi premisnya bisa dipahami. Jika tidak bisa dipahami, maka nilainya mungkin tidak sebagus senjata Dewa Surga. Apakah kamu bisa memahaminya atau tidak, kamu harus mendapatkannya terlebih dahulu. Jejak keserakahan muncul di mata Lu Yun. Amu, bawa aku ke Dewa Tao. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan minat pada mayat Dewa Tao lainnya. Dibandingkan dengan lukisan kuno yang mungkin berisi rahasia guru Tao, apakah yang dimaksud dengan mayat Dewa Tao belaka? Amu berjalan di depan dan memimpin jalan, mengingatkannya saat dia berjalan, Guru, Dewa Tao Pengembara ini memiliki karakter yang buruk, berpikiran sempit, berbahaya, kejam, dan egois. Sebagian besar alasan mengapa dia mencapai kemacetan dalam kultivasinya karena dia, Guru Tao Qianliu sangat kecewa padanya, jadi dia menjadi murid yang terkubur. Lu Yun tersenyum acuh tak acuh. Dia telah melihat orang seperti ini berkali-kali selama dia cukup kuat, tidak peduli apa karakternya, dia masih bisa membuatnya patuh. Ia telah mempelajarinya selama ratusan ribu tahun namun belum mampu memahami sepenuhnya lukisan kuno ini. Ia pasti tidak akan membiarkan generasi mendatang mendapatkannya dengan mudah, dan ia pasti akan meninggalkan beberapa trik, masih perlu hati-hati. Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Lu Yun sangat percaya diri. Amu membawa Lu Yun ke sebuah dinding itu diukir dengan mural yang sangat indah, terlihat seperti aslinya, seolah-olah keluar dari dinding. Amu mengambil beberapa bidikan di lokasi tertentu di mural, dan sebuah portal muncul di dinding, memperlihatkan sebuah tangga menuju ke bawah. Cek, ini cukup rahasia. Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Untungnya, dia berhasil menaklukkan Amu, kalau tidak, akan sangat sulit menemukan pintu masuknya. Setelah memasuki lorong, Lu Yun mengikuti Amu turun. Berbagai mural diukir di dinding di kedua sisi lorong, yang sebagian besar memuji pencapaian besar Tao Qianliu. Lu Yun merasa ingin muntah setelah melihatnya. Setelah berjalan tidak jauh, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Taois Wenhong, sekilas Amu mengenali identitas pihak lain. Orang ini mungkin datang untuk menemui pengembara Tao, tapi dia menemui kematian guru Tao Qianliu dalam perjalanan, dan menderita bencana bersamanya. Tidak ada ekspresi di wajah kasar Amu, tapi ada sedikit rasa schadenfreude dalam nada suaranya. Lu Yun awalnya berencana untuk mencari Tao Yuyin terlebih dahulu, dan kemudian, mengunjungi Tao Wenhong, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Dia menyentuh dagunya, matanya berbinar, tidak apa-apa, saya tidak perlu melakukan perjalanan lagi. Tuan, saya akan menyelidikinya terlebih dahulu untuk melihat apakah ada bahaya, kata Amu sambil melangkah maju dan dengan hati-hati mendekati tubuh Dewa Tao Wenhong. Ia mengelilingi tubuh, mengulurkan lengannya yang seperti ranting untuk menyodok dan mengendus, lalu kembali ke Lu Yun, Tuan, ini aman. Lu Yun melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah tubuh penganut Tao Wenhong, dan berkata dengan nada asal-asalan, rekan penganut Tao Wenhong, saya tersinggung. Saya akan menerima barang-barang Anda dengan senyuman. Saya akan menemukan harta karun geomantik untuk kubur kamu nanti. Ini bisa dianggap sebagai takdir antara kamu dan aku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memasukkan tubuh pendeta Tao Wenhong dan barang-barang yang berserakan ke dalam ring penyimpanan. Setelah mengamati, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Pendeta Wenhong ini berada dalam kondisi yang menyedihkan, jauh lebih miskin daripada pendeta Tao Huaji. Dewa Tao Wenhong hanya memiliki dua harta karun setingkat senjata ilahi Tiandao. Salah satunya adalah baju besi pertahanan senjata ilahi Tiandao kelas atas yang langka, yang seluruhnya berwarna hitam dan memancarkan aura tenang. Item lainnya adalah tombak dewa setingkat senjata surgawi kelas atas. Ada naga emas melingkari laras tombak, memberikan aura yang luar biasa. Selain itu, hanya ada lebih dari 100 kotak Chaos Yuan Liquid, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Armor pertahanan ini cukup bagus. Mata Lu Yun berbinar saat dia menimbang armor di tangannya. Dewa ini dan Dewa Tao adalah satu dan sama, dan baju besi ini cocok untuknya. Dia segera mulai memurnikan, dan baju besi hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah memakainya, Lu Yun meregangkan ototnya dan mengangguk puas, ya, pertahanannya telah meningkat pesat. Sekarang saya lebih percaya diri dalam menghadapi Dewa Tao. Tuan itu bijaksana. Amu menyanjungnya di saat yang tepat. Oke, pimpin jalan. Lu Yun memerintahkan, pergilah ke Dewa Tao Yuyin. Amu memimpin jalan, berputar, dan sampai pada dinding batu yang tampak biasa saja. Ia meraba-raba sebentar dan menemukan mekanisme tersembunyi.
Dengan dorongan yang kuat, dinding batu itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah portal. Dewa Tao ada di dalam, kata Amu, lalu masuk lebih dulu. Lu Yun mengikutinya dari dekat dan memasuki ruang pelatihan yang luas. Ruang pelatihan gelap dan sunyi, dan ada suasana dingin di udara. Penglihatan Lu Yun tidak terpengaruh oleh kegelapan, dan dia segera melihat seorang pria berbaju ungu duduk di tengah ruang pelatihan, yang merupakan penganut Tao Yuyin. Dewa Tao pengembara menutup matanya rapat-rapat, seolah tertidur lelap. Di belakangnya, ada 6 bendera hitam dengan fluktuasi energi samar di benderanya, yang terlihat luar biasa. Tapi pandangan Lu Yun lebih terfokus pada tempat 3 meter tepat di depan Dewa Tao Yuyin. Di sana, di dinding batu giok putih, tergantung sebuah lukisan kuno. Lukisan kuno itu memancarkan energi pedang yang melonjak, dan bahkan dari kejauhan, Lu Yun bisa merasakan ujung tajamnya. Dia menggunakan kekuatan pedang dan melihatnya dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa pemandangan pada lukisan kuno itu buram. Hanya beberapa garis lanskap yang hampir tidak terlihat, dan detail lainnya sepenuhnya tertutup oleh energi pedang. Tuan, saya akan mengambil lukisan kuno itu. Amu menawarkan diri, kesetiaannya kepada Lu Yun tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama Lu Yun menginginkannya, ia akan mendapatkannya dengan cara apapun. Amu berjalan hati-hati menuju lukisan kuno itu. Ketika ia melewati beberapa meter dari Dewa Tao yang mengembara, perubahan tiba-tiba terjadi. Ada riak di angkasa, dan cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba meletus dari Dewa Tao Yuyin, menebas ke arah Amu secepat kilat. Hati-hati, Amu tertangkap basah dan terkena cahaya pedang. Tubuh besarnya terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Cahaya pedang yang tersisa terus menyerang Lu Yun tanpa henti. Sialan, Lu Yun mengutuk secara diam-diam. Untungnya, dia telah menyempurnakan armor pertahanan senjata surgawi kelas atas sebelumnya, dan Amu memblokir sebagian besar serangan untuknya, sehingga dia dapat dengan mudah memblokir cahaya pedang yang tersisa. Ahem, Amu berjuang untuk bangkit, dengan beberapa bekas pedang dalam di tubuhnya dan pecahan kulit kayu berserakan di tanah. Serangan Dewa Troubadour ini sepertinya telah mengaktifkan semacam pembatasan. 6 bendera hitam di sekitarnya bergetar hebat, dan fluktuasi energi pada bendera menjadi semakin intens. Segera setelah itu, 6 sosok yang terbuat dari energi iblis terbang keluar dari bendera dan melayang di udara. Tubuh mereka buram, namun kepala mereka terlihat jelas, tengkorak hitam dan merah yang ganas. Ini adalah roh iblis. Amu berkata dengan ngeri, mereka adalah roh iblis dari prajurit iblis surgawi terbaik yang dimurnikan oleh Dewa Tao pengembara dari jiwa-jiwa mati yang diambil dari dunia kacau yang hancur. Masing-masing memiliki tingkat tinggi kekuatan tempur tingkat Dewa Tao. Serahkan padaku, dan aku akan mengampuni hidupmu. Lu Yun memandang ke 6 roh iblis itu dengan nada dingin. Menurut perintah tuannya, bunuh tanpa ampun. Roh iblis itu mengeluarkan suara yang tajam dan kasar, sama sekali mengabaikan peringatan Lu Yun, dan bergegas menuju Lu Yun dan Amu. Rongga mata merah dari 6 roh iblis menatap ke arah Lu Yun, seolah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Mereka sepertinya berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang aneh, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka benar-benar meninggalkan Amu yang begitu dekat, dan bergegas menuju Lu Yun secara bersamaan. Mereka yang menindas yang lemah takut pada yang kuat, kata Amu kasar, dan tubuh besarnya tiba-tiba membengkak, menghalangi Lu Yun seperti bukit. Cabang-cabangnya yang tebal terayun ke atas, menimbulkan hembusan angin dan memukul roh iblis dengan keras. Meskipun iblis-iblis ini adalah tubuh jiwa, metode bertarung mereka sangat kasar dan sepenuhnya bergantung pada kekerasan. Kulit Amu tebal dan berdaging, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika dia 1 lawan 4, dia tetap tidak kalah sama sekali. Di bawah tamparan telapak tangan besar itu, roh-roh iblis itu ditampar ke belakang dan berteriak dengan tajam, namun mereka masih belum mampu menembus pertahanan Amu. Namun, jumlah roh iblis pada akhirnya menang. 2 roh iblis melewati penghalang Amu dan diam-diam mendekati Lu Yun seperti hantu hitam. Kedua roh iblis itu tertawa sinis, membuka cakar mereka, dan bergegas menuju pintu Lu Yun. Kabut hitam menempel di cakar mereka, membawa kekuatan invasi jiwa yang menghentak. Jika Dewa Tao biasa terkena, setidaknya jiwanya akan terluka parah, atau paling buruk mati di tempat. Namun, Lu Yun bukanlah Dewa Tao biasa. Latihan telekinesisnya telah mencapai puncak tingkat kelima, dan jiwanya sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa Chaos Green Lotus melindungi jiwa sejati dan Chaos Lotus Liquid melindungi tubuh, serangan jiwa ini seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, tidak mampu menggoyahkan jiwanya sama sekali. Hanya itu yang kamu punya. Lu Yun mencibir, pedang Tianxing di tangannya bersinar terang, dan cahaya pedang yang terang menembus kehampaan, menebas ke arah salah satu roh iblis. Pedang ini adalah kekuatan magis giok seperti pedang yang dipahami Lu Yun. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu sepertinya terbuka. Roh iblis itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang. Namun, yang mengejutkan adalah roh iblis itu tidak langsung menghilang, namun terus-menerus dilenyapkan oleh cahaya pedang, mengeluarkan ratapan yang melengking. Ini, kekuatan magis macam apa ini? Roh iblis lainnya terkejut saat melihat ini. Awalnya ia mengira Lu Yun hanyalah kesemak yang lembut, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan begitu merepotkan. Ia berteriak ngeri dan dengan cepat memanggil roh iblis lain untuk datang mendukung. Sudah terlambat, cahaya dingin melintas di mata Lu Yun, dan dia mengayunkan pedang Tianxing di tangannya lagi, dan cahaya pedang lainnya menebas, membelah roh iblis lainnya menjadi 2. Namun, Lu Yun segera menemukan bahwa meskipun kekuatan Jian Xinru Jade sangat mencengangkan, ia juga menghabiskan banyak kekuatan mental. Selain itu,
Meskipun roh iblis ini dipotong menjadi dua, mereka tidak benar-benar dihancurkan, tetapi pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sepertinya sumber kekuatan roh iblis ini terletak pada bendera itu. Mata Luyun terfokus pada 6 bendera iblis hitam yang ditanam di tanah di kejauhan. Dia menyadari bahwa untuk melenyapkan roh-roh iblis ini sepenuhnya, dia harus terlebih dahulu menyempurnakan bendera iblis itu. Memikirkan hal ini, Luyun mengubah strateginya. Dia tidak lagi berusaha melenyapkan roh iblis sepenuhnya, tetapi fokus untuk membunuh mereka dengan cepat dan menghalangi tindakan mereka. Amu, bantu aku memblokir mereka, perintah Luyun. Ya, Tuan, Amu meraung, dan lengan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya lagi, terjerat erat dengan 4 roh iblis yang tersisa. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan, setidaknya mereka dapat dicegah untuk mengepung Luyun. Luyun memanfaatkan kesempatan ini, menunjukkan sosoknya, dan bergegas menuju bendera ajaib 6 tiang. Ketika kedua roh iblis melihat ini, mereka langsung menjadi cemas. Mereka tahu bahwa setelah bendera iblis disempurnakan oleh Luyun, mereka akan lenyap. Mereka mati-matian melepaskan diri dari keterikatan Amu, aura mereka melonjak, dan mereka mengejar Luyun. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Luyun mendengus dingin, mengaktifkan asal mula pedang Tianxing, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan pikirannya, dia mengirimkan pukulan kuat, memaksa kedua roh iblis itu mundur. Mengambil kesempatan ini, Luyun mengambil 6 bendera ajaib dan segera mulai menyempurnakannya. Sejak Dewa Pengembara Tao telah mati, bendera iblis ini menjadi tidak memiliki pemilik dan sangat mudah untuk disempurnakan. Keenam roh iblis itu meraung dengan enggan, namun tidak mampu menghentikan hal ini terjadi. Mereka menyaksikan tanpa daya saat bendera iblis disempurnakan oleh Luyun, dan akhirnya secara paksa dimasukkan ke dalam bendera iblis. Cek, senjata iblis Dao Surgawi ini sangat sederhana dan kasar untuk disempurnakan, tetapi kekuatannya sangat menakjubkan. Dia tidak menghancurkan roh-roh iblis ini. Bagaimanapun, dia mendapatkannya dari orang lain, dan mereka mungkin berguna di masa depan. Belakangan, Luyun mengumpulkan lukisan kuno di dinding dan tubuh Dewa Tao. Meskipun dia juga seorang Dewa Tao, Luyun tentu saja tidak memberinya perlakuan yang baik karena Yuyin Tao menyerangnya lebih dulu. Dia dengan santai menguburnya di sudut senjata ajaib luar angkasa. Di bawah kepemimpinan Amu, Luyun mulai mencari di istana peri ini. Dia membawa segala sesuatu yang berharga ke dalam Chaos Sword Mansion, bahkan tidak ada satupun batu spiritual yang tersisa. Akhirnya, Luyun melihat ke istana peri yang kosong, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Amu, bagaimana menurutmu, bagaimana kalau aku mengambil istana abadi ini juga? Amu tertegun sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat, Tuan, ini adalah senjata surgawi berkualitas baik dari istana abadi, bukankah bagus untuk mengambilnya? Dengan lambaian tangannya, Luyun mencabut beberapa tanaman ramuan terakhir yang memancarkan cahaya berkilauan di puncak gunung dan memasukkannya begitu saja ke dalam Chaos Sword Mansion. Kami akhirnya menggali tanah setinggi 3 kaki. Luyun bertepuk tangan dan memandangi puncak gunung yang kosong dengan kepuasan, seolah-olah seorang petani pekerja keras telah menyelesaikan panen musim gugur. Amu di samping tertawa dan berkata, Guru, Dewa Tao-Tao ini benar-benar kaya. Sekarang kita kaya. Luyun menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan apa yang kudapat dari jatuh ke dalam jurang celah hantu terakhir kali ini hanya bisa dianggap sebagai penyihir kecil. Meskipun aku nyaris lolos dari kematian terakhir kali, aku akhirnya mendapatkan bahan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Kali ini, dia mengangkat lukisan kuno di tangannya dan berkata, benda ini terlihat compang camping. Saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan untuk melatih keterampilan pedang yang mengejutkan. Dia memikirkan panen terakhir, yang sebagian besar digunakan untuk menggantikan bahan untuk memperbaiki pedang Tianxing. Meskipun jumlah cairan Chaos Yuan besar, nilai lukisan kuno ini tidak dapat diperkirakan jika dibandingkan. Lagi pula, bagi seorang pendekar pedang, apa yang lebih penting daripada warisan pedang yang kuat?